Jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang mikrobiologi pangan. Nah, ada yang tahu mikrobiologi pangan itu apa? Benar sekali, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup berukuran kecil. Sehingga seringkali untuk melihatnya kita perlu bantuan alat yang namanya mikroskop. Apa saja mikroba itu? Bisa seperti bakteri, jamur, mikroalga, archaea, dan virus. Nah, kalau kita ngomong tentang mikrobiologi pangan, berarti mikroorganisme yang ada di bahan pangan. Nah, di mata kuliah mikrobiologi pangan ini kita akan membahas tentang mikroorganisme perannya di pangan. Pernahkah Anda berpikir bahwa makanan yang kita makan sehari-hari itu nggak steril loh ternyata? Tetapi ada kandungan mikroorganisme di sana. Nah, bagaimana makanan itu bisa mengandung mikroorganisme? Ada dua cara masuknya mikroorganisme di bahan pangan. Yang pertama adalah mikroba tersebut berasal dari raw material atau bahan baku dari makanan tersebut. Dan yang kedua, mikroorganisme masuk ke bahan pangan lewat beberapa proses, mulai proses pemanenan, proses pengolahannya, storage, dan distribusi. Nah, rantai proses ini memungkinkan terjadinya atau masuknya mikroorganisme ke dalam bahan pangan. Apa sih buktinya bahan pangan kita mengandung mikroorganisme? Nah, ada 3 manifestasi bahan pangan yang mengandung mikroorganisme. Yang pertama, terjadinya pembusukan. Nah, kita tahu kan kalau bahan makanan dibiarkan lama-lama jadi busuk. Nah, itu adalah aktivitas dari mikroorganisme. Yang kedua, mikroorganisme juga bisa menyebabkan terjadinya keracunan pada bahan pangan, sehingga orang yang mengkonsumsinya bisa sakit. Nah, yang ketiga, mikroorganisme juga bisa merubah bahan makanan menjadi makanan lain yang kualitasnya sangat berbeda dengan bahan bakunya. Ini yang kita kenal dengan kita sebut sebagai proses fermentasi. Mari kita lebih lanjut yuk melihat masing-masing ini. Dengan kita mempelajari mikrobiologi pangan, kita bisa melakukan banyak hal loh untuk mengantisipasi terjadinya food spoilage atau pembusukan makanan, mencegah terjadinya foodborne illness, serta menghasilkan produk fermentasi yang sangat beragam. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, tentang spoilage atau pembusukan pada bahan makanan. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay to the Principle of Population, bahwa populasi di dunia akan semakin lama semakin meningkat. Namun, jumlah produksi bahan makanan tidak lagi bisa mengimbangi peningkatan jumlah populasi yang ada. Sehingga pada suatu titik, jumlah populasi akan melampaui jumlah produksi makanan yang ada. Ini yang kita sebut sebagai Malthusian catastrophe. Nah, pada kondisi tersebut pasti sangat mengkhawatirkan karena jumlah makanan nggak lagi mencukupi kebutuhan populasi. Di sisi lain sebenarnya banyak sekali post-harvest loss, artinya hasil panen yang mengalami kerusakan karena aktivitas mikroorganisme dan pembusukan. Sayang sekali bukan? Nah, dengan kita belajar mikroorganisme pada bahan pangan, kita bisa mengendalikan dan mengontrol terjadinya proses food spoilage, sehingga bisa memperpanjang umur simpan dari bahan makanan. Atau kita bisa menerapkan teknik preservasi yang tepat. Yang kedua, kalau kita melihat tentang kasus foodborne illness. Nah, tahukah Anda bahwa di dunia ini banyak sekali kasus keracunan karena makanan? Bahkan WHO mencatat 1 dari 10 orang di dunia ini pernah terkena foodborne illness. Dengan angka kematian per tahun lebih dari 33 juta orang.
Selain itu, dari 420.000 kematian pada balita, sepertiga di antaranya disebabkan oleh terjadinya foodborne illness. Sedih bukan? Nah, dengan kita belajar mikrobiologi pangan, kita bisa menerapkan suatu proses pengolahan yang tepat sehingga kita bisa mengeliminasi adanya patogen pada bahan makanan. Sehingga food safety atau keamanan pangan dapat terjamin. Nah, yang ketiga, melalui mikrobiologi pangan, kita juga bisa melibatkan mikroorganisme untuk mengubah karakteristik bahan pangan, sehingga yang awalnya sulit dicerna menjadi lebih mudah dicerna. Sehingga yang awalnya tidak memiliki komponen tertentu, jadi memiliki komponen tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan. Meningkatkan karakteristik sensoris dari bahan pangan tersebut, sehingga lebih enak untuk dikonsumsi. Nah, menarik bukan? Kita bisa menciptakan berbagai macam makanan baru dengan proses fermentasi, dengan melibatkan mikroorganisme baik seperti probiotik, meningkatkan produk makanan yang kaya akan enzim, sehingga lebih baik untuk pencernaan kita. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mikrobiologi pangan. Menarik bukan? Kita akan bahas hal-hal yang lain pada pertemuan mendatang. Jangan lupa terus ikuti mata kuliah mikrobiologi pangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dah.